Halo semuanya, selamat datang di paparan singkat kita kali ini. Nggak usah basa-basi, yuk langsung kita bedah update resmi dari Kementerian Haji dan Umroh terkait operasional ibadah haji 1447 Hijriah, tepatnya per tanggal 10 Mei 2026. Kita bakal ulas fakta-fakta pentingnya supaya kalian bisa dapat gambaran utuh tentang situasi terkini di lapangan dengan cepat dan akurat. Hari ini kita akan fokus ke 4 poin utama ya. Kita akan cek update operasional di lapangan, aturan tegas soal visa, panduan kesehatan yang wajib banget dipatuhi, sampai info terbaru mengenai data jemaah wafat. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Status operasional penyelenggaraan haji sejauh ini. Coba deh perhatikan angka ini. 125.204 orang. Ini total jemaah dan petugas dari 323 kloter yang udah sukses diberangkatkan ke Arab Saudi. Bayangin aja, mindahin 100 ribuan orang lebih dalam waktu yang tergolong singkat, itu pastinya butuh koordinasi yang luar biasa banget kan? Nah, buat ngurus jamaah sebanyak itu, infrastruktur benar-benar dipacu maksimal. Masuk hari ke-20 masa operasional, kabar baiknya dari kementerian semuanya berjalan super lancar. Akomodasi, urusan makanan, transportasi, sampai layanan kesehatan, semuanya dilaporkan beroperasi penuh buat melayani jamaah kita. Keren banget progresnya. Tapi ada satu catatan penting nih, khususnya buat jamaah gelombang kedua yang mendaratnya di Bandara King Abdul Aziz. Pemerintah ngasih arahan tegas supaya kalian udah pakai kain ihram dari titik embarkasi di tanah air. Kenapa? Biar nanti lebih gampang ambil mikat pas lagi di perjalanan. Jadi persiapannya mesti matang dari awal, biar ibadahnya tenang dan gak ribet pas di jalan. Lanjut ke poin kedua, ini soal peringatan haji non-prosedural dan kenapa kelengkapan dokumen itu harga mati. Pesan dari pemerintah soal visa ini tuh udah jelas banget dan gak bisa ditawar. Kalau mau berangkat haji, ya wajib pakai visa haji resmi. Titik. Visa jenis lain, entah itu visa ziarah, umroh, turis, atau visa kerja, benar-benar dilarang keras buat dipakai haji. Ini aturan mutlak dari otoritas Arab Saudi, jadi pastikan gak ada yang coba-coba melanggar aturan ini. Buat mastiin aturan ketat tadi benar-benar jalan, pemerintah kita nggak tinggal diam. Mereka sampai ngebentuk satgas khusus loh. Tugas utama unit ini krusial banget, ngelindungin masyarakat dari jebakan calo atau tawaran haji ilegal. Berangkat tanpa prosedur yang benar itu bukan cuma soal ngelanggar administrasi, tapi juga bahayain keselamatan dan bawa konsekuensi hukum yang berat. Jadi satgas ini ibarat tameng pelindung buat warga kita. Sekarang kita geser ke poin ketiga, panduan kesehatan jamaah buat ngadepin suhu yang ekstrim di sana. Bayangin, suhu di Mekah dan Madinah sekarang ini ada di kisaran 38–44 derajat Celcius. Luar biasa panas. Ini bukan cuma cuaca trik biasa yang bisa kita cuekin, suhu setinggi ini adalah ancaman nyata yang bisa memicu dehidrasi parah sampai heat stroke kalau kita nggak hati-hati. Makanya kuncinya ada di disiplin kesehatan. Aturannya simpel tapi penting banget. Banyakin minum air putih. Jangan nunggu sampai haus. Terus, nggak usah maksain diri buat aktivitas fisik yang berat-berat di tengah terik matahari. Dan yang nggak kalah penting, khusus buat jemaah lansia dan teman-teman disabilitas, kalian harus terus koordinasi sama petugas kesehatan. Kalau ada keluhan sekecil apapun, langsung lapor. Penanganan cepat itu benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Terakhir, kita masuk ke poin keempat. Sebuah update data yang kita sampaikan dengan penuh rasa hormat untuk menghargai perjalanan spiritual para jemaah. Berdasarkan laporan resmi dari kementerian, sampai saat ini tercatat ada 23 jemaah kita yang telah berpulang di Tanah Suci. Dari total tersebut, 3 diantaranya wafat baru-baru ini pada tanggal 9 Mei 2026. Data ini jadi pengingat yang sangat kuat buat kita semua tentang betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan fisik yang dibutuhkan dalam menunaikan ibadah ini. Sebagai penutup rangkuman kita, saya mau ngajak kalian mikir sebentar nih. Dengan kondisi cuaca yang ekstrimnya minta ampun, serta aturan yang super ketat di lapangan, kira-kira keluarga atau kerabat kalian yang lagi berhaji udah mempersiapkan diri dengan maksimal belum ya? Yuk, jadikan paparan hari ini sebagai momen buat hubungin mereka. Cek kabarnya, ingetin buat terus minum air, dan pastikan mereka tetap aman. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita, dan sampai jumpa di paparan informasi berikutnya.